Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih bisa merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita mau siapkan hati kita memuji Tuhan, kita mau agungkan nama Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Saya untuk kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam kehidupan kami Bapa. Bagi Yesus
menebus setiap dosa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih juga buat kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa merayakan kematian Kau Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah yang kami naikkan Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Allah yang bekerja di setiap ibadah kami Tuhan. Engkau pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah semuanya dalam perlindungan kasih setia-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau agungkan Dia. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, nebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak getar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, nebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak getar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak getar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak getar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan telah mengorbankan kehidupannya bagi kita sehingga kita bisa menjadi umat-umat pemenang dalam kehidupan kita. Haleluya. Lebih dari pemenang.
kita adalah orang-orang pemenang dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Kita tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, di mana mari kita siapkan hati kita, memiliki kerinduan kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk saya undang untuk kita bangkit berdiri, berfirmanlah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya, haleluya. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Benar Tuhan, berfirmanlah Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa, supaya kami bisa menikmati apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah firman-Mu Tuhan yang selalu meneguhkan kami, memberikan sumber jawaban dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Engkau saja yang berkata-kata dalam kehidupannya ya Bapa. Dan kami Tuhan, para umat-Mu, kami duduk diam ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu saja yang mengurapi setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pada saat pagi hari ini Tuhan kami siap ingin mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala, Pendeta Febe.
Puji Tuhan, selamat pagi. Oleh anugerah Allah kita boleh memperingati kembali kematian Yesus sebagai Jumat Agung dikatakan ya. Kita boleh mengingat pengorbanan Yesus ya, bagaimana dia sudah mati buat saya dan saudara. Haleluya ya. Pagi hari ini kita boleh diingatkan kembali, kita boleh kembali mengingat bagaimana Yesus mati di atas kayu salib. Bahkan hari ini kita juga akan mengadakan perjamuan suci ya. Saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam Ibrani 10, dalam Ibrani 10 mulai ayat yang ke 19 sampai ayat 25. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Saya akan membacakan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan. Sebagai tema pagi hari ini ya, tentang pengorbanan Yesus dan kewajiban kita. Bukan cuma kita belajar tentang pengorbanan Yesus, tetapi di balik itu juga ada kewajiban kita. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat beberapa hal ya, manfaat dan akibat pengorbanan Yesus. Ya. Dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 20, Ibrani 10 ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ya. Tadi saya katakan apa manfaat dan akibat pengorbanan Yesus. Salah satunya dari ayat ini berbicara bahwa ada jalan terbuka untuk menuju kepada Bapa. Saudara, haleluya ya. Kalau Yesus tidak datang ke dunia dan dia tidak mati di atas kayu salib ya, kita enggak bisa menuju kepada Bapa. Dalam Ibrani dikatakan tadi, sebagaimana tabir bait suci terbelah dari atas sampai ke bawah pada saat penyaliban Kristus. Untuk tabir itu dikatakan menutupi jalan masuk ke ruang maha suci, tetapi sekaligus merupakan jalan masuk ke ruang maha suci. Dalam Ibrani tadi di pasal 10 ayat 20 dikatakan, ini mengatakan ya, bahwa tabir itu adalah diri Kristus. Kalau saya ulangi pembacaan ini ya, di ayat 20 pasal 10 ayat 20.
karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Nah saudara, tadi dikatakan yaitu dirinya sendiri. Jadi tabir itu adalah diri Kristus. Dan itu menunjukkan bahwa tak ada orang yang bisa menemukan Allah kecuali ia menjadi Kristus sebagai pintu dari jalan. Haleluya. Kalau saudara baca di dalam Yohanes, coba kita lihat Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6. Di situ jelas dikatakan Yohanes 14 ayat yang ke-6. 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ini jelas sekali di sini disampaikan, ya. Akulah jalan dan hidup. Jadi dialah pintunya ini, ya, tabir itu. Pintu untuk menuju kepada Bapa. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, akulah jalan itu. Aku adalah pintu itu untuk menuju kepada Bapa. Jadi manfaat dan akibat pengorbanan Yesus salah satunya ada jalan terbuka untuk menuju kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Lalu hal yang kedua saudara, ya. Hal yang kedua coba kita lihat Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke Ibrani 10 ayat yang ke-19. Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ya. Yang kedua, manfaat dan akibat pengorbanan Yesus. Ya. Kita dapat menghadap Allah dengan penuh keberanian dikatakan. Ya. Pasal 10 ayat 19 tadi dikatakan. Ya. Penuh keberanian. Coba kita bandingkan dengan pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Marilah kita dengan penuh keberanian menghadap tahta Allah, ya, kasih karunia Allah. Saudara, oleh karena pengorbanan Yesus Kristuslah kita mempunyai hak untuk datang ke hadapan hadirat Allah. Puji Tuhan, ya. Saya nggak bisa bayangkan kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, ya. Bagaimana kita bisa mau menghadap Allah, ya. Bagaimana kita bisa berjumpa dengan Dia? Kita nggak punya hak itu. Tetapi oleh karena Yesus mati di atas kayu salib, pengorbanan Yesus, haleluya, membuat kita punya hak untuk datang ke hadapan hadirat Allah. Saya dan saudara punya hak untuk datang ke hadapan hadirat Allah. Puji Tuhan. Saudara, dikatakan tadi ada kata penuh keberanian. Ya. Ini dikontraskan dengan rasa takut dan gentar dari orang-orang zaman perjanjian lama, ya. Bagaimana mereka takut dan gentar terhadap Allah dalam perjanjian lama.
Coba kita lihat dulu dalam Keluaran 19. Keluaran 19 ayat 16. Keluaran 19 ayat 16. Nanti saya terus keluar di ayat-ayat di Keluaran ya, di kitab Keluaran. Keluaran 19 ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari, maaf kok baca ayat 10, maaf saudara ayat 16, maaf ya. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Kita sambung di pasal 20 ayat 18 sampai 21. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gentar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Kita sambung di dalam ayat 21. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Tadi saya katakan kata penuh keberanian ini dikontraskan dengan rasa takut dan gentar ya dari orang-orang zaman perjanjian lama terhadap Allah ya. Sebab tidak ada orang percaya dalam zaman perjanjian lama ya, sekalipun ada dalam zaman persiapan kasih karunia ya, tidak ada yang berani dan boleh mendekati Allah dengan begitu bebas dan terbuka ya. Dengan begitu tanpa rasa takut dan sukacita, dengan begitu dekat dan intim seperti kita sekarang ini ya, yang datang kepada Bapa oleh darah Yesus anaknya ya. Dulu enggak ada. Mereka enggak berani datang dengan asal datang begitu kepada Allah ya. Mereka punya hati takut dan gentar dikatakan. Malah dia berkata kepada Musa, "Jangan Allah yang bicara dengan kita, jangan Allah yang bertemu dengan kita. Biarlah Engkau saja yang bicara dengan kami akan dengar. Sebab kalau kami berjumpa dengan Allah, kami pasti mati nanti." Takut dan gentar. Beda dengan sekarang. Ya. Kita bisa datang kepada Allah kapan saja. Amin. Kita bisa datang kepada Bapa dengan doa dan penyembahan, menghampiri Dia. Kapan saja kita bisa datang. Enggak seperti waktu perjanjian lama dulu. Ya, enggak ada yang berani. Nah, inilah manfaat dan keuntungan dari pengorbanan Yesus. Dulu waktu perjanjian lama Yesus belum mati di atas kayu salib. Zamannya Musa Yesus belum naik ke atas kayu salib, belum menjadi korban. Tapi sekarang kita ada di dalam kasih karunia Allah ini, ya. Kita bisa datang kepada Bapa kapan saja. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Saudara, kalau Saudara perhatikan dalam zaman perjanjian lama, bangsa Israel dilarang masuk ke tempat kudus. Ya. Ke tempat ruang suci atau ruang maha suci. Ya. Dilarang. Ini tidak pernah diberikan kepada bapak-bapak nenek moyang yang di bawah hukum Taurat. Karena bangsa itu dilarang masuk ke tempat kudus
yang kelihatan. Ya. Mereka nggak boleh masuk ke ruang kudus lalu ke ruang maha kudus seenaknya masuk begitu saja. Nggak boleh. Bahkan dikatakan yang boleh masuk ke tempat kudus atau ruang suci hanyalah imam. Ya. Sedangkan yang boleh masuk ke ruang maha suci hanyalah imam besar. Dan itu pun hanya setahun sekali. Coba kita bandingkan dulu di dalam Keluaran 29. Keluaran 29 ayat yang ke-30. Keluaran 29 ayat yang ke-30. Tujuh hari lamanya haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam penggantinya dari antara anak-anaknya yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Sambung Imamat 6 ayat 10 dan 12. Imamat 6 ayat 10 dan ayat 12. Imam haruslah mengenakan pakaian lenennya dan mengenakan celana lenen untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api. Dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Ayat 12. Ayat 12. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Sambung Keluaran 35 ayat 19. Keluaran 35 ayat 19. Pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus dan pakaian kudus bagi imam Harun dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Sambung lagi Bilangan 1, banyak ayat ya supaya ini saudara bisa membedakan di zaman perjanjian lama siapa yang akan bertugas dan mereka harus berpakaian. Bilangan 1 ayat yang ke-51. Bilangan 1 ayat 51. Apabila berangkat kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi. Dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Ya, beda di sini. Perhatikan baik-baik. Kalau saudara lihat pasal 3. Di sini diulang lagi pasal 3 ayat 10. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Diulang lagi. Coba saudara lihat di ayat 38. Yang berkemah di depan kemah suci di sebelah timur, di depan kemah pertemuan, ialah Musa dan Harun serta anak-anaknya yang mengerjakan tugas pemeliharaan tempat kudus bagi orang Israel. Tetapi orang-orang awam yang mendekat haruslah dihukum mati. Saudara, di sini diulang-ulang menunjukkan bahwa gak gampang mereka itu masuk ke tempat ruang suci atau ruang maha suci. Ya, zaman perjanjian lama ini. Tidak seperti kita sekarang. Kapan saja saudara menghampiri Allah. Mau menghampiri Bapa dalam doa penyembahan kita.
Ya, kita bisa. Inilah manfaat dan pengorbanan Yesus buat saya dan saudara sekarang. Puji Tuhan. Haleluya. Nah saudara, sekarang kasusnya sangat berbeda. Bukan hanya secara simbolis tetapi dalam kenyataan, ya, suatu jalan masuk ke sorga dibuka bagi kita melalui kebaikan Kristus. Karena Ia telah membuat kita, ya, suatu imamat yang rajani, kata firman Allah. Puji Tuhan. Nah saudara, itu tadi kita sudah belajar tentang manfaat pengorbanan Yesus. Lalu sekarang saudara, jangan lupa bahwa kita yang sudah mendapatkan kasih karunia itu, mendapatkan manfaat dari kematian Yesus, penebusan Yesus, kita bisa menghampiri tahta Allah. Haleluya. Sekarang apa yang harus kita buat? Kewajiban kita apa? Tanggung jawab kita sekarang apa? Kita harus tahu, ya, bahwa ada tanggung jawab. Setelah kita menerima manfaat itu, ya, keuntungan itu dari kematian Yesus, penebusan Yesus. Sekarang tugas kita, tanggung jawab kita apa? Coba kita kembali ke pembacaan kita tadi, ayat mas kita, Roma 10 di ayat 22. Ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kita sudah terima manfaat itu, kita sudah dapatkan manfaat itu tentang kematian Yesus tadi. Sekarang kewajiban kita, tugas kita adalah ayat ini menuntun saya dan saudara, mengingatkan saya dan saudara untuk kita menghadap Allah. Sekarang pintu kemurahan sudah dibuka, tabir sudah terbelah dari atas ke bawah. Menunjukkan bahwa semua orang bisa masuk ke ruang maha kudus, ruang maha suci. Tadinya gak boleh, tertutup oleh tabir. Tapi tabir itu adalah diri Yesus sendiri, dikatakan tadi oleh ayat. Dia sudah mati di atas kayu salib. Janganlah kita, ya, pernah melupakan kewajiban bahwa kita punya kewajiban untuk menghadap Allah. Yaitu lewat ibadah, berbakti, ya. Setiap orang hidup dalam dunia, ya, maksud saya setiap orang hidup, ya, ada dalam dua dunia. Dunia ini yang berhubungan dengan ruang dan waktu, dan juga dunia dari hal-hal kekal. Dua dunia ini sedang berhubungan dengan dunia ini, dua dunia ini. Orang berkata, habis mati ya udah nggak ada apa-apa, selesailah. Selama kita hidup di dunia mau berbuat apa, habis itu selesai, nggak ada lagi kehidupan. Siapa bilang ada dunia lagi, dunia kekekalan, ya. Jadi berhubungan dengan dua ada dalam dua dunia. Dunia yang berhubungan dengan ruang dan waktu, dan dunia dari hal-hal kekekalan. Bahayanya kalau tidak berhati-hati bahwa kita begitu terlibat dalam dunia ini sehingga kelupaan atau melupakan dunia yang lain, yaitu dunia hal-hal kekekalan. Ya, dunia dari hal-hal kekekalan. Karena sibuk dengan dunia ini sehingga lupa dengan dunia yang lain, bahwa ada dua dunia. Nah saudara, firman Allah mengingatkan saya dan saudara lewat ayat ini. Kita sekarang punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk menghadap Allah. Lewat ibadah-ibadah kita, berbakti kepada Dia. Kewajiban untuk beribadah, berbakti. Haleluya.
Puji Tuhan. Kalau saudara lanjutkan di ayat 23, apalagi tugas kita? Roma 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ya, dikatakan mari kita berpegang teguh marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Pengakuan tentang pengharapan kita. Kita diminta untuk setelah menerima manfaat pengorbanan Yesus, kita disuruh teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita. Ada beberapa hal di sini yang perlu disorotin, saudara. Ya, di sini ada kata pengakuan. Karena saudara, iman yang tidak diakui di depan manusia bukanlah iman yang benar. Seringkali seseorang dia berkata, aku percaya kepada Yesus, saya punya iman kepada Yesus, tapi gak berani mengaku di depan manusia. Ya, gak berani mengaku di depan sesama. Disembunyikan, ditutup rapat bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Yesus, yang punya pengakuan seharusnya. Ya. Jadi pengakuan karena iman yang tidak diakui di depan manusia tadi dikatakan bukanlah iman yang benar. Seharusnya kita berkata, kita percaya kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Karena kematian Yesus, sekarang saya bisa berjumpa, bisa menghampiri Bapa di sorga. Sebab tabir itu sudah terbelah. Tidak disembunyikan. Seharusnya kita menjadi saksi, bersaksi dengan hidup kita. Nah saudara, di sini juga dikatakan, digunakan kata pengharapan. Dan bukannya iman, ya. Tetapi dikatakan pengharapan. Teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita. Tidak disebut kepada iman kita, tetapi kepada pengharapan kita. Perlu diingat bahwa pengharapan itu muncul dari iman. Ya, karena kita memiliki iman kepada Kristus, muncullah pengharapan. Bahwa kita punya pengharapan, kita bisa mewarisi kerajaan sorga nanti. Kalau hidup kita terus benar di hadapan Tuhan. Pada bagian akhir dari ayat ini, ya, dibicarakan tentang kesetiaan Allah terhadap janjinya. Ya. Kesetiaan Allah terhadap janjinya. Karena memang iman yang benar harus mempunyai dasar janji Allah. Ya. Kita ini percaya, mengimani karena kita ini punya dasar, kita percaya kepada dasar janjinya Allah. Kalau enggak ada janjinya Allah, kita mau percaya meletakkan dasar iman kita ini di mana? Tetapi karena ada, haleluya, janji Allah lewat kebenaran firman Allah ini yang tertuang di dalam Alkitab ini. Alkitab adalah buku atau tulisan, ya, buku biasa, tetapi dia bisa berbicara. Dia hidup, dia bisa berbicara kepada hati yang rindu untuk mendengar suara Allah. Firman Allah akan berbicara. Ya. Ini dasar pengharapan kita, ya, yaitu janji Allah. Puji Tuhan, ya, saudara. Penekanan utama dalam Ibrani 10 ayat 22 ini coba kita lihat. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia
yang menjanjikannya setia. Ya, penekanan utama dari Ibrani 10:22-23 ini adalah pentingnya untuk berpegang teguh, ya. Pentingnya untuk berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan itu, ya. Dengan kata lain, kita harus bertekun dalam iman dan setia kepada Kristus. Jadi jangan lupa kita yang sudah menerima manfaat, ya, kematian Yesus, penebusan Yesus karena darah Yesus. Kita harus bertekun dalam iman dan setia kepada Kristus. Itu kewajiban kita. Itu tanggung jawab kita setelah menerima manfaat, faedah kematian Yesus. Selanjutnya diingatkan lagi, ya, apa yang menjadi kewajiban kita. Coba kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 24. Merupakan tugas dan kewajiban kita. Ayat 24 Ibrani 10, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jangan lupa ada tugas kewajiban kita selanjutnya setelah menerima manfaat kematian Yesus. Saling memperhatikan kata ayat ini. Dan saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Ada kata di sini saling memperhatikan. Bukan berarti usil, ya. Bukan berarti selalu ikut campur dalam urusan orang lain. Apalagi lalu membicarakannya atau menggosipkannya. Bukan itu yang dimaksud di sini. Memperhatikan dan saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Bukan itu. Untuk membicarakan kelemahan seseorang, menggosip sana, gosip sini, ya. Dapat dari sana, dibumbuin, ditambah lagi, dibawa ke sana sehingga penuh gosip. Bukan itu maksudnya. Kalau kita saling memperhatikan, ya, memperhatikan normal, secara normal, saling memperhatikan secara normal. Oh, kemarin gak ibadah kenapa? Mungkin di WA, di telepon. Kemarin kok gak lihat di gereja? Kemarin kok gak ikut paduan suara atau melayani? Kok gak datang? Apa sehat? Ya, karena memperhatikan, peduli. Ya, bukan untuk menggosipkan, bukan. Tetapi memperhatikan cara normal. Oh, enggak datang kenapa? Oh, saya lagi sakit. Ayo kita berdoa. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Kita kuatkan dengan janji-janji firman Tuhan. Ya, saling memperhatikan secara normal. Dan lalu setelah kita misalnya saling memperhatikan secara normal, lalu melihat adanya kesalahan misalnya, melihat ada kekurangan dari orang tersebut, bolehkah mengkritik? Apa boleh mengkritik? Tentu saja boleh saudara, ya, selama kritiknya benar dan dilakukan secara benar untuk menolong dia supaya mengarah ke jalan yang benar. Mungkin jalannya salah, diingatkan, dinasehatkan, dibimbing, didorong ke jalan yang benar. Bahkan ayat tadi dikatakan mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Bukan pekerjaan yang tidak senonoh, yang bertentangan dengan firman Allah, atau pekerjaan yang membuat Allah sedih melihat kelakuan seperti itu, bukan. Tetapi pekerjaan yang baik dikatakan. Nah saudara, lalu hal yang keempat saudara, nasihat firman Allah setelah kita menerima kasih karunia, pengorbanan Yesus, kita boleh menghadap Allah dengan hati yang berani menghadap Allah. Karena tidak ada lagi halangan. Kita bisa berjumpa dengan Bapa lewat doa-doa kita
Yang terakhir, yang keempat, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini firman Allah mengingatkan saya dan saudara. Nasihat firman Tuhan setelah menerima manfaat kematian Yesus, ada kewajiban kita, ada tugas-tugas kita yang harus kita lakukan. Dikatakan oleh ayat ini, ya, tidak membiasakan diri, menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Tetapi kita saling menasehati, saling membangun dalam ibadah, dan kita sama-sama ya merasakan hadirat Allah dalam ibadah. Selama kita sehat, selama kita masih bisa melangkah beribadah, mari lakukan. Karena kita sudah terima manfaat kematian Yesus. Haleluya. Yang hebat dan besar. Yang kuasanya luar biasa. Orang-orang perjanjian lama saja tidak bisa menghadap hadirat Allah. Menghadap Allah. Menghadap masuk ke ruang maha suci. Tetapi sekarang kita bisa. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Selama kita masih bisa beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan. Nyatakan kasih kita kepada Dia. Karena kita cinta Dia. Kita ingin melayani Dia. Kita ingin berbuat sesuatu untuk Dia. Dalam ibadah kita bisa melakukan banyak hal. Ya, kita berkorban dengan waktu kita, berkorban dengan tenaga kita, berkorban dengan waktu kita, berkorban karena kita membawa persembahan kepada Allah. Ya, Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan hargai setiap pengorbanan kita. Kecuali memang tidak bisa, apa boleh buat. Memang tidak memungkinkan untuk datang beribadah. Tapi selama saudara yang bisa beribadah, mari beribadah. Jangan membiasakan diri untuk meninggalkan jam-jam ibadah dikatakan. Tetapi kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita hampiri hadirat Allah. Sebab Dia layak dihampiri sekarang. Puji Tuhan. Mari saudara yang ada di rumah, persiapkan dirimu, baik persiapkan juga anggur dan roti. Ya, kita akan masuk dalam perjamuan suci. Saudara yang di rumah persiapkan, ya. Saudara akan berdiri bersama-sama. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pada satu bukit jauh dari sini. Haleluya. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhan. Dia ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Bait kedua. Oh, kayu yang kasar di
hinakan dunia, bawa kelepasanku tetap. Bagiku sebabnya Tuhan ke Golgota, menebus semua dosaku. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun. Ku datang pada salib itu, haleluya. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa ada manfaat, faedah yang Tuhan berikan kepada kami. Sekarang kami dengan hati yang berani menghadap Allah. Terima kasih untuk pekerjaan-Mu yang luar biasa, Yesus. Engkau mati di atas kayu salib supaya kami diselamatkan, supaya kami boleh berjumpa dengan Bapa, kami dapat menemui Bapa. Haleluya. Terima kasih. Bahkan kami diselamatkan untuk kekekalan nanti. Selama kami di dunia, kami juga disertai Allah, diselamatkan oleh Allah. Engkau menolong setiap keperluan kami, persoalan kami. Terima kasih untuk korban-Mu. Hari ini kami diingatkan kembali tentang kematian Yesus, bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa kami, demi kami, supaya kami diselamatkan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan, hari ini kami boleh diingatkan kembali bagaimana tubuh Yesus terpecah-pecah untuk kami. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita ke atas. Tubuh Yesus yang terpecah untuk kami. Engkau sudah mati buat kami. Tubuh-Mu terpecah untuk kami. Biarlah lewat tubuh-Mu yang sudah terpecah boleh menyatu dengan tubuh kami. Karena kami percaya Yesus mati untuk kami. Terima kasih Tuhan. Berkati. Biarlah setiap yang melakukan perjamuan dengan benar. Firman Allah berkata, siapa yang melakukan perjamuan dengan benar, maka dia akan diberkati oleh Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yakin bahwa Engkau dengar semua doa kami. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jangan dimakan dulu. Saya akan bacakan firman Allah. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuh-Mu menyatu dengan tubuh kami. Sebab kami percaya tubuh-Mu terpecah karena kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita pegang dengan tangan kanan kita ke atas. Anggur sebagai lambang darah Yesus. Saya akan membacakan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuh-Mu dan darah-Mu menyatu dengan hidup kami. Sebab kami adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus yang sudah mati untuk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lewat ibadah kematian Yesus pagi hari ini, mengingatkan kami kembali betapa besarnya pengorbanan-Mu bagi kami. Betapa berharganya pengorbanan-Mu Tuhan. Kami tidak akan dapat lupakan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami teringat saudara-saudara kami yang belum percaya kepada Yesus. Keluarga, baik rekan, Tuhan, teman-teman, dimanapun mereka berada, mereka-mereka yang belum menerima keselamatan itu, kiranya Tuhan juga bicara secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami sudah diberkati. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana, dimanapun mereka berada. Ada yang di luar kota karena pekerjaan, ada yang di dalam kota, dimanapun mereka berada. Para kaum lansia, anak-anak balita, dewasa, siapapun dia, Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah Engkau berbicara secara pribadi, memberkati mereka, menuntun mereka, sebab Engkau sudah mati bagi mereka, sehingga mereka boleh menjadi ciptaan yang baru, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau memberkati, menyembuhkan yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Bilur Yesus cukup bagi mereka yang kesukaran, kesulitan dalam pekerjaan, usaha-usaha yang dirintis. Tuhan buka jalan. Kalau ada jalan-jalan buntu, Tuhan tolong Tuhan. Yang kuliah, yang sekolah, berikan hikmat dan Engkau sehat-sehatkan mereka selalu, sehingga mereka dapat beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Berkati juga yang sudah melayani dalam ibadah online ini. Tuhan berkati mereka semua. Apa yang mereka sudah buat bagi Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau terus kerjakan sesuai kehendak-Mu. Engkau memberkati setiap yang sudah terlibat dalam pekerjaan-Mu. Baik mereka yang juga sudah memberi untuk kas gereja, para donatur gereja, mereka yang mengembalikan milik Allah perpuluhan. Engkau tidak pernah lupa. Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati yang percaya dalam nama Yesus. Yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, berkati mereka dengan kesehatan, panjang umur, dan penuh damai sejahtera dalam rumah tangganya. Berkati juga kandungan-kandungan dari keluarga yang merindukan keturunan di dalam nama Yesus. Yang perjalanan keluar kota, keluar negeri, semua ada dalam perlindungan Tuhan. Para tetangga kami, bangsa dan negara kami, semua diberkati Tuhan. Engkau melindungi dan menjaga negara kami. Semua ada dalam ketenangan, sehingga kami semua boleh beribadah dengan tenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa,
kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bimbingan dan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Ibadah kebangkitan Yesus hari Minggu jam 8 pagi di gereja. Tuhan memberkati.